Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Aulia Fitri dengan NIM 210104010060, mahasiswi jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam angkatan 2021, membuat video berikut guna untuk memenuhi tugas daripada ujian komprehensif ilmu dakwah dengan dosen penguji Ibu Rizkiatul Hasanah MSOS. Langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian dari dakwah. Pengertian dakwah terbagi menjadi dua, ada etimologi yaitu secara bahasa, dan yang kedua ada secara terminologi yaitu secara istilah. Pengertian dakwah secara etimologi, kata dakwah sendiri berasal dari bahasa Arab yaitu da'a yang berarti memanggil, mengundang atau menyeru. Sedangkan dalam konteks Al-Quran, dakwah merujuk kepada seruan untuk mengikuti ajaran Allah dan menjalani kehidupan sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, secara terminologi atau secara istilah, dakwah itu adalah kegiatan yang bersifat menyeru, mengajak, dan mengambil manusia untuk beriman dan taat kepada Allah. Dakwah mencakup penyampaian ajaran Islam dengan cara yang terencana dan penuh kesadaran, yang mana bertujuan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dalam pengertian ini, dakwah juga melibatkan berbagai metode, yaitu secara lisan, tulisan, ataupun perbuatan untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hukum berdakwah. Hukum berdakwah terbagi menjadi dua. Yang pertama ada fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap individu muslim secara pribadi, yang mana berarti setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan ajaran Islam dan mengajak orang lain kepada kebaikan. Contohnya, seorang muslim diwajibkan untuk mengajarkan dan menyebarkan pengetahuan tentang akidah, ibadah, akhlak yang baik kepada orang sekitarnya termasuk keluarga dan teman-temannya. Sedangkan fardu kifayah yaitu kewajiban yang cukup dilaksanakan oleh sebagian umat Islam. Jika sebagian orang telah melaksanakannya, maka kewajiban tersebut akan gugur dari yang lainnya. Contohnya, jika ada sekelompok orang yang melakukan dakwah di suatu daerah, maka yang lain tidak perlu melakukannya lagi asalkan dakwah tersebut dilakukan dengan baik dan efektif. Hukum tersebut berdasarkan dari ayat dakwah dan hadis Nabi. Yang pertama, ayat dakwah ada pada Al-Quran surah An-Nahl ayat 125, yang mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang mana artinya adalah serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Lalu yang kedua, ada hadis Nabi, yang mana Nabi bersabda, Man dalla ala khairi falahu mitlu ajra fa'ili. Yang artinya, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka ia mendapatkan pahala sepadan dengan orang yang melakukannya. Selanjutnya yaitu implementasi dakwah dalam kehidupan saya sehari-hari. Contohnya, contoh sederhana saja, ketika saya berbincang dengan teman, saya bisa mengingatkan mereka tentang bagaimana pentingnya sholat secara tepat waktu. Contohnya, saya mengajak mereka misalnya, ayo kita sholat berjamaah, karena pada dasarnya Allah juga memerintahkan kita untuk tidak meninggalkan sholat. Selanjutnya yaitu ada unsur-unsur dakwah. Unsur dakwah ada 6. Yang pertama yaitu dai atau pelaku dakwah, yaitu orang yang menyampaikan dakwah. Yang kedua itu yaitu mad'u atau objek dakwah, yaitu orang atau sekelompok yang menjadi sasaran dakwah. Yang ketiga ada maddah, yaitu materi dakwah, adalah ajaran agama Islam yang disampaikan. Kemudian yang keempat wasilah, yaitu media dakwah, yaitu sarana yang digunakan untuk menyampaikan dakwah. Kemudian tariqah atau metode dakwah,
yaitu cara atau strategi yang digunakan untuk menyampaikan dakwah. Dan yang keenam, yang terakhir, atsar, efek dakwah, yaitu dampak atau pengaruh yang ditimbulkan dari kegiatan dakwah.